Selamat datang di Falas Talk bersama dengan saya, Fajar B.S. Lase, staf khusus Menteri Hukum dan HAM, bidang transformasi digital. Hari ini kita mengambil satu tema yang terkait paspor. Bersama dengan kita sudah hadir narasumber kita yang sangat menguasai bidangnya. Selamat datang Pak Amran. Terima kasih Pak. Apa kabar Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Bapak sehat? Alhamdulillah sehat. Pak Amran, pemirsa Falas Talk ini ingin mengenal Bapak. Silakan Pak berkenalan dengan pemirsa Falas Talk. Salam sehat buat teman-teman Falas Talk. Perkenalkan, saya Amran Aris, Direktur Lalu Lintas Keimigrasian. Saya lahir di Pontianak tanggal 27 Agustus 1968. Saya sudah bekerja di imigrasi hampir 32 tahun. Wow, keren Pak, terima kasih. Sahabat Falas, sebelum kita mulai jangan lupa like, subscribe, dan berikan komentar yang positif terkait tema-tema yang ada dalam Falas Talk. Kita akan mulai diskusi kita, bincang-bincang singkat kita dengan Pak Amran. Baik. Pak Amran, hari ini kita membahas satu topik yang menarik, yaitu paspor Pak. Nah, sebagaimana kita ketahui, paspor ini identitas ya Pak ya, yang digunakan dalam perjalanan dari satu negara ke negara lain. Nah Pak, paspor kita ini desain dalamnya tuh terlihat indah Pak, karena ada berbagai heritage ya, Iya Pak. yang sengaja didesain sedemikian rupa. Pak, bisa ceritakan kepada kita Pak, bagaimana sebenarnya prosedur pemilihan dari desain-desain paspor yang pernah ada di Indonesia, yang khususnya yang sedang kita gunakan sekarang ini? Baik Pak, terima kasih. Saya coba untuk menjawab. Terakhir, desain paspor kita tuh tahun 2014. 2014 ya Pak? Iya Pak. Jadi memang layaknya kita akan, saya sebagai Dirlantas Tassim akan menginisiasi rencana tahun depan untuk merubah gambar. Okay. Tentu ini kita akan rapatkan dengan BUD bersama Dirjen Imigrasi, dan selanjutnya setelah hasilnya sudah ditemukan pilihan-pilihannya, tentu akan meminta restu kepada Pak Menteri kita. Tentu kita akan memuat salah satu gambar flora dan fauna, heritage atau monumen-monumen yang sangat khas Indonesia. Iya, iya. Selain pemilihan itu, apakah ada kriterianya Pak? Dalam 5 tahun sekali kah, 10 tahun sekali, atau ada disayembarakan, atau harus ada hanya flora fauna, atau bisa merambah ke lain Pak? Bisa Pak. Kebetulan saya sempat berbincang dengan salah satu direktur di Peruri Pak, bahwa uang Republik Indonesia itu 5 tahun tuh udah berubah Pak. Mungkin untuk menghindari terjadinya pemalsuan dan lain-lain. Iya, iya. Kebetulan sampai saat ini paspor kita tuh hanya dipalsukan datanya ya, tapi halaman per halaman tidak. Tidak Pak ya? Tapi patut kita usulkan, karena dari tahun 2014 sampai sekarang kita coba lagi musyawarahkan bersama direktur-direktur di imigrasi, dan selanjutnya atas restu petinggi kita akan kita pilih gambar-gambar yang terbaik. Oh begitu ya Pak ya. Di paspor tersebut selain buku paspornya pasti ada tanda pengenal, apakah hologram atau chip? Ya. Ada kekhususan Pak, bisa cerita? Ya. Kita nggak ngerti nih sebagai orang. Untuk paspor memang kita ciptakan halaman per halaman Pak, ada watermark, hologram, dan serat karbon Dalam halaman paspor. halaman per halaman Ya. Pak. Di depan cover pertama ada chip untuk paspor elektronik, dan ada security picture yang memang kita tidak jelaskan, dan apabila diutak-atik akan rentan Pak. Jadi Tidak terbaca lagi gitu? Iya Pak. Sebagai contoh nih Pak, di halaman mungkin dari halaman 3 sampai 48, kalau kena air aja langsung sepertinya rusak, seolah-olah tidak kuat, padahal itu memang diciptakan. Jadi apabila sengaja untuk dicoba diutak-atik, dia akan hancur halaman itu Pak, seperti kertas polos jadinya. Oh, begitu. Jadi gampang kita jadi itu salah satu coba-coba salah satu pengamanan Pak. Iya Pak. Jadi
Jadi paspor itu harus dijaga sedemikian rupa ya Pak, dalam arti tidak boleh rusak. Kalau misalnya tadi Bapak katakan misalkan dia rusak bagian dalamnya tidak bisa digunakan lagi. Ya Pak. Gitu. Jadi ini namanya dokumen negara Pak ya. Mm-mm. Kepentingan untuk pribadi masing-masing lebih baik disimpan di tempat yang tepat. Apabila digunakan dijaga benar-benar, karena memang salah satu hal yang penting apabila kita melakukan perjalanan ke luar negeri Pak. Jangan sampai kecoret anak kita. Kadang-kadang saya biasa temukan paspor dioret-oret sama anaknya, rupanya dimain anaknya paspor. Itu sudah tidak berlaku Pak kalau demikian. Otomatis tidak berlaku Pak. Apabila dicoba-coba nanti di perbatasan satu negara akan ditolak biasanya Pak. Kalau ada kejanggalan-kejanggalan umum di halaman-halaman paspor tersebut. Wah, luar biasa juga paspor nih. Saya punya KTP Pak, agak-agak rusak sedikit masih berlaku tuh Pak. Paspor nih kenapa sedemikian ketat ya peraturannya ya? Ya Pak, karena perlu saya jelaskan bahwa kita Indonesia juga menjadi anggota atau member dari ICAO Pak, International Civil Aviation Organization, yang mengatur tentang keutuhan paspor. Keutuhan paspor. Ya, jadi standar paspor internasional. Itulah di tahun ini ada beberapa negara yang sudah memberikan kita bebas visa Pak, seperti Taiwan dan Jepang. Berarti kan Karena desain paspornya tuh. karena kepercayaan kekuatan paspor kita Pak. Kekuatan paspor kita. Ya. Iya. Dan memang sekarang karena kesisteman kita kuat juga dan tidak hampir mustahil satu orang bisa memiliki 2 paspor gitu Pak. Baik, terima kasih nih penjelasan Pak Direktur, Pak Amran, luar biasa. Pak, boleh dibocorkan nggak desain paspor itu dibuat sendiri atau ada desainer khusus Pak? Atau bagaimana sistem? Ya, kebetulan di Desain. tahun ini kita punya percetakan negara Pak, Peruri. Banyak ahli koreografisnya dan ahli-ahli mereka yang apa yang kita inginkan. Misalnya contoh Tugu Katulistiwa. Nah, kita ambil contoh Tugu Katulistiwa karena kita akan berikan gambarnya, dia akan memvisualisasikan, setelah cocok dan akurat akan disetujui dan dicetak Pak, dibakukan. Baik. Ya. Tadi Bapak katakan bahwa di dalam lembar-lembar paspor itu ada hologram, juga di bagian luar ada chip Pak ya. Bagaimana seyogianya pengguna paspor memperlakukan paspor tersebut Pak supaya tetap bisa layak guna? Ya, pasti disimpan sangat hati-hati Pak ya. Hindari, kadang-kadang paspor dalam tas ada parfum, kena parfum rentan Pak, Oke. rusak halamannya. Kena lipstick juga bisa rentan Pak ya? Bisa saja Pak. Oh, Mungkin kadang-kadang ada paspor, ada covernya lagi Pak. Kita simpanlah. Oh, Hati-hati. Memang bukan karena tidak kuatnya satu buku paspor, tapi memang diciptakan untuk rentan terhadap air, bahan-bahan kimia lain, bisa merusak halaman dan tidak putih Pak jadinya Pak. Tidak bisa kelihatan halaman-halaman selanjutnya. Itu hanya paspor Indonesia atau seluruh paspor demikian? Semua paspor yang member ICAO Pak. Oke. Ya. Berarti standarisasi yang digunakan itu mengikuti standar ICAO. Iya Pak. Betul Pak Oke, Balas. oke. Baik, sahabat Falas, ternyata kita mendapatkan sebuah edukasi yang sangat baik hari ini. Paspor itu adalah dokumen negara dan harus diperlakukan dengan sangat hati-hati, sebab kerusakan sedikit saja mengakibatkan dia tidak bisa digunakan lagi. Demikian ya Pak Direktur? Betul Pak. Nah, jangan lupa like, subscribe, dan ikuti, dan berikan komentar positif sebelum kita lanjutkan sesi berikutnya. Pak Amran, ada sebuah pertanyaan yang akhir-akhir ini sering terdengar nih Pak, terkait ketiadaan kolom tanda tangan. Itu bagaimana kronologisnya Pak? Dulu seingat saya awal-awal punya paspor ada kolom tanda tangan Pak, Ya. tanda tangan pejabat kalau nggak salah ya. Ya. Sekarang nggak ada. Apakah memang ada peraturan yang Ya. membuat itu sedemikian rupa, Pak? Baik Pak, kalau kita melihat hanya satu dokumen adalah tanda tangan pejabat yang mengeluarkan. Tapi dengan berperpihakan terhadap pemohon paspor, kadang-kadang pejabat yang harus menandatangani pada saat itu ada kegiatan-kegiatan lain Pak. Jadi Tertunda. tertunda dan dihilangkanlah
kolom tanda tangan pejabat yang mengeluarkan. So far so good, sampai saat ini dapat diakui. Terakhir kita mencoba kolom tanpa tanda tangan pemegang, tapi menjadi pertanyaan. Padahal kita sudah memiliki tanda tangan digital, Pak, di paspor tersebut. Oh, ada tanda digital? Ada, Pak, tapi dengan alat khusus bisa dilihat. Jadi karena ada tetap di posisi yang sama ya? Iya, Pak. Dengan paspor sebelumnya yang tanda tangannya konvensional tersebut? Betul, Pak. Jadi karena ada permintaan beberapa negara Eropa untuk ada kolom tanda tangan, jadi cetakan baru sekarang ini sudah memuat kolom tanda tangan, Pak. Oh begitu. Apakah artinya tanda tangan digital itu tidak berlaku? Beberapa negara anggota ICAO menerima, tapi beberapa negara, kebetulan saya tidak sebutkan negara, ya, negara Eropa, salah satu negara Eropa tidak menerima, dan kita mendapatkan solusi menambahkan additional page untuk menandatangan di halaman yang kita tentukan. Itu standar ICAO-nya sendiri mensyaratkan atau tidak, Pak? Bisa ada tanda tangan ataupun tidak, Pak. Tapi di tanda tangan digital ada. Harus ada. Terekam, Pak. Baik, satu pertanyaan lagi, Pak, ini supaya kita bisa memahami, apakah negara yang mensyaratkan tanda tangan konvensional tersebut, paspornya juga terdapat tanda tangan konvensional? Iya, Pak. Oh begitu. Betul, jadi Pak. tergantung negaranya ya. Tergantung negaranya. Tapi solusi itu sudah dapat kita dapat jalan keluarnya, dan cetakan sekarang ini kita lengkapi dengan tanda tangan pemegang, Pak. Baik. Wah, luar biasa. Jadi kita dapat pencerahan ini ya terkait sesungguhnya bukan tidak ada tanda tangan, tapi ada tanda tangan, cuman tanda tangan digital. Pak. Itu hanya bisa digunakan dengan alat khusus. Ya. Tapi mungkin di bandara-bandara kan nggak ada alat itu, Pak ya. Iya, Sehingga Pak. mereka ingin tahu ini benar nggak pemegangnya sesuai dengan pemilik ya. Wah, terima kasih. Pak Amran, satu lagi nih, Pak. Kembali ke desain paspor tadi, Pak. Desain paspor ini tiap-tiap negara beda-beda ya, dan teknologi yang digunakan juga berbeda-beda. Ya. Nah, paspor kita yang berlaku saat ini nih dari sisi bentuknya kan terbuat dari seperti buku ya, Pak ya? Betul, Pak. 48 halaman. 48 halaman di dalamnya, dan ada yang beda-beda halamannya itu, Pak. Ya. Ada yang 48, ada yang 24 ya, Pak ya? Iya, 24, Pak. Nah, kalau terkait itu, Pak, apakah kemungkinan ke depannya paspor kita itu akan berubah, Pak, seiring dengan kemajuan teknologi ya, Pak ya? Mungkin nggak? Atau apakah sudah ada negara yang menggunakan paspor dengan HP, cukup dengan digital gitu, atau dengan chip? Atau Indonesia akan mengarah ke sana, Pak? Itu kemungkinan saja ya, Pak, terjadi, Pak. Karena kita sebagai negara anggota ICAO mengadopsi aturan-aturan yang baru. Bisa aja hanya selembar kartu ya, seperti KTP gitu ya? Ya, dapat dibaca oleh alat-alat tertentu di perbatasan. Tidak menutup kemungkinan kita akan beralih ke sana, Pak. Tapi untuk saat ini memang belum. Rasanya kalau itu berlaku harus seluruh dunia berlaku ya? Iya, Pak. Dan membaca alat itu harus sama. Harus sama. Ya, berarti kan setiap negara yang dimasuki harus ada alat untuk membaca. Ada alat untuk membaca, Pak. Masih panjang lah, Pak ya? Kita lihat aja mana nih, Pak. Kita mengikuti, Indonesia mengikuti. Negara-negara yang sudah double gitu, Pak ya, memix gitu, dalam bentuk buku dan dalam bentuk digital ada, Pak? Mungkin negara-negara, saya contoh Eropa, Pak ya. Iya. Mungkin ada perjanjian antara negara tersebut, hanya cukup menunjukkan kartunya ya, bisa dibaca dengan beberapa negara dan saling berhubungan. Tentu ada perjanjian antara kedua betul, negara Pak. tersebut. Dan dia kalau Indonesia masih tetap menggunakan paspor yang memuat data-data seperti paspor yang kita biasa lihat itu. Baik, Pak Amran, kita ada juga mengenal yang namanya paspor Schengen ya. Visa itu, Pak. Itu visa, bukan Visa paspor Schengen, ya. ya. Oh, sorry, kalau ada paspor elektronik atau paspor polikarbonat. Ya. Nah, itu seperti apa ya, Pak ya? Sebenarnya hampir sama, Pak ya. Polikarbonat adalah salah satu produk paspor yang terkini, Pak. Ya, atau kita sebut paspor digital elektronik, Pak. Ya.
Kalau paspor elektronik yang sekarang ini ada chipnya, kalau ini lebih lengkap lagi dan Bapak membaca. Seperti pertanyaan Bapak tadi, ada satu saat nanti hanya cukup membaca aja tanpa perlu ada stem atau apa, riwayat perjalanan, data dan lain-lain, semua bisa dibaca, Pak. Oh, jadi paspor polikarbonat itu teknologinya lebih canggih. Lebih canggih, Pak, untuk saat ini. Beda Daripada paspor elektronik yang ada sekarang. Berarti tingkatannya paspor biasa, paspor elektronik, polikarbonat paspor. Iya, Pak. Harganya bagaimana tuh, Pak? Sampai saat ini sudah diusulkan harganya akan beda dengan paspor elektronik biasa, tapi belum biaya tarif belum keluar, Pak. Belum keluar dari Menteri Keuangan, tapi usulan dari BPK memang harga bahan dasarnya melebihi daripada harga paspor elektronik dan paspor biasa. Kita sekarang sudah menggunakan ketiga jenis paspor tersebut. Siap. Oke, tentu sahabat Polas pengen tahu nih Pak, berapa harga masing-masing paspor tersebut, Pak? Ada 3 jenis tarif, tapi yang diberlakukan masih 2 tarif. Tarif pertama adalah paspor yang biasa, yang tidak disebut elektronik dengan harga 350.000. 350.000 ya. Selanjutnya paspor elektronik yang ada chipnya, harganya 650. Oke. Selanjutnya polikarbonat memang akan dinaikkan karena memang bahan dasarnya lebih mahal, tapi sampai saat ini biaya tarif itu belum turun. Jadi masih disamakan dengan paspor elektronik. Elektronik, Pak. Ya. Oke. Baik. Jadi kita sudah tahu nih berapa harga paspor tersebut, dan satu lagi nih Pak. Kadang-kadang orang kehilangan paspor. Padahal bukunya masih belum terlalu penuh. Masa berlaku juga belum habis. Apa yang terjadi, Pak? Dan apa yang harus dilakukan oleh seseorang yang kehilangan paspor? Ya. Kalau kehilangannya di Indonesia, cukup melapor ke kantor polisi setempat tentang kehilangan. Setelah itu datang ke kantor imigrasi, kita akan lihat. Membawa surat keterangan hilang. Ya, betul Pak. Dan kita akan, karena sistem kita bagus, kita akan tahu data dan sebagainya, membuat data tersebut, dan kita apabila memang layak diberikan akan diberikan lagi, Pak. Dan dikenakan biaya denda 1 kali lipat dengan harga yang akan diminta. Misalnya dia memilih paspor biasa, 350, dendanya 1 kali lipat, Pak. Oh, didenda ya Pak ya? Didenda. Jadi Kenapa harus didenda? Ya supaya berhati-hati kali, Pak ya. Itu ada peraturannya Pak ya? Ada, Pak. Jadi hati-hati nih kalau kehilangan paspor nih. Bayar paspornya dan didenda 1 kali lipat. Gitu Pak ya? Betul, Pak. Dan bisa juga tidak dikabulkan, Pak. Oh. Lihat dulu kesalahan ininya. Kehilangannya sengaja atau memang sengaja menghilangkan, atau memang hilang karena alami, Pak ya. Mungkin. Atau langsung diserahkan atau harus ada pending masa jeda, Pak? Kita ada interview dulu, Pak. Interview dulu. Kita lihat dulu, kita memakan 1 hari untuk memeriksa. Setelah itu kita setuju atau tidak. Baik. Iya. Untuk prinsip kehati-hatian. Betul. Bagaimana kalau kehilangan paspornya di luar negeri, Pak? Iya. Sama seperti di Indonesia, laporlah segera ke polisi setempat. Setelah itu datanglah ke perwakilan RI di sana dalam bentuk KBRI ataupun KJRI, iya. melaporkan dan segera akan diberikan biasanya surat perjalanan laksana paspor, Pak. One way untuk pulang ke Untuk Indonesia. pulang ke Indonesia. Ya. Jadi hanya Tapi bisa juga diberikan paspor yang bukan sekali perjalanan, karena mungkin dia akan melanjutkan ke negara lain dengan bukti terusan tiketnya. Baik. Dan visa-visa lainnya. Wow, kita jadi bisa memahami tentang pentingnya paspor, Iya, Pak. berbagai jenis paspor dengan harganya, dan ternyata paspor itu punya security, Pak ya? Ada, Pak. Ada untuk bisa mengamankan, dan masing-masing negara juga memiliki Khas tersendiri, Pak. Iya, Pak. Terutama desain-desain yang Desain. tadi ada di paspor Setiap halaman itu, setiap Pak. halaman. Ya. Pak, ini pertanyaan terakhir, Pak. Selain imigrasi di Indonesia, siapa yang bisa mengeluarkan paspor? Hanya imigrasi, Pak. Hanya imigrasi. Untuk paspor dinas dan diplomatik dari Kementerian Luar Negeri Paspor dinas dan diplomatik. Kalau ordinary paspor atau paspor biasa, imigrasi saja, Pak. Nah, standar paspor dinas dan diplomatik itu Ya. apakah menyesuaikan sesuai dengan ketentuan paspor
imigrasi? Untuk saat ini dari Kemlu sudah mengikuti apa yang diaturkan oleh IKAU, Pak. Sudah mengikuti? Ya. Jadi pasportnya warna hitam untuk diplomatik, warna biru untuk paspor dinas. Biasanya untuk dosen yang ada tugas belajar ke sana atau mahasiswa atau pegawai negeri. Nah, kalau Atau pejabat negara? Pejabat negara biasanya diplomatik. Diplomatik. Iya, Pak. Menteri dan presiden diplomatik. Kalau pejabat negara yang lain kunjungannya tidak permanen, mungkin dapat paspor dinas, Pak. Baik. Jadi kalau kita mau jalan-jalan ke luar negeri, paspor biasa yang dikeluarkan oleh imigrasi. Iya, Pak. Kalau mau dapat paspor dinas, jadi pejabat dulu. Jadi pejabat dulu atau Baru dapat jadi paspor dinas. pelajar yang ikatan dinas. Atau pelajar yang ikatan dinas nanti Iya, Pak. akan dapat paspor dinas yang dikeluarkan. Baik, Pak Amran, terima kasih banyak. Ini bincang-bincang Baik. kita luar biasa. Sahabat Falas, jangan lupa like, subscribe, dan share serta berikan komentar yang positif terkait berbagai hal dalam kanal ini. Pak Amran, sebelum kita mengakhiri, apa pesan-pesan Bapak kepada sahabat Falas Talk terkait paspor? Ya, buat sahabat-sahabat Falas Talk, saya menghimbau untuk siapapun yang sudah memiliki paspor, tolong dijaga hati-hati. Hanya keperluan penting saja kita bawa tuh paspor. Kadang-kadang kami temui dia ke pasar aja bawa paspor, padahal di Indonesia kan kita hindari kecuali kita keluar. Bisa rusak, Pak, ya? Bisa rusak atau hilang, Pak. Baik, Ya, baik. jagalah hati-hati karena itu adalah salah satu jenis dokumen negara. Baik, terima kasih Pak Amran untuk sesi Falas Talk terkait paspor ini. Sahabat Falas, ikuti terus Falas Talk dan sampai jumpa di Falas Talk episode berikutnya.